Diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal radhiyallahu an dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau berkata, pada suatu hari kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di rumah seorang sahabat dari golongan Ansar dalam sebuah jamaah. Tiba-tiba ada yang memanggil dari luar, "Wahai para penghuni rumah, apakah kalian mengizinkan aku masuk karena kalian membutuhkan aku?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "Apakah kalian tahu siapa yang berseru itu?" Para sahabat menjawab, "Tentu Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dia adalah iblis yang terkutuk. Semoga Allah senantiasa melaknatnya." Sayyidina Umar berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku untuk membunuhnya?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Umar bin Khattab dan bersabda, "Bersabarlah wahai Umar. Apakah engkau tidak tahu bahwa dia termasuk yang tertunda kematiannya sampai waktu yang ditentukan, yaitu hari kiamat? Sekarang silakan bukakan pintu untuknya, karena ia sedang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ibnu Abbas berkata, "Maka dibukalah pintu, kemudian iblis masuk ke tengah-tengah kami. Ternyata dia adalah seorang yang sudah tua bangka dan buta sebelah mata. Dia berkata, 'Assalamualaikum ya Muhammad, Assalamualaikum ya jama'atal muslimin.' Lalu iblis berkata, 'Wahai Muhammad, aku datang bukan karena keinginanku sendiri, tetapi aku datang karena ada yang memerintahku dan memaksaku datang kemari.' Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, 'Apakah yang membuatmu terpaksa datang ke sini, wahai terlaknat?' Maka iblis menjawab, 'Aku didatangi oleh malaikat utusan Tuhan yang Maha Agung, dan dia berkata kepadaku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhmu untuk datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan hina dan tunduk. Engkau harus memberitahukan kepadanya bagaimana tipu muslihat, godaan dan rekayasamu terhadap Bani Adam. Bagaimana engkau membujuk dan merayu mereka. Engkau harus menjawab dengan jujur semua yang ditanyakan kepadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, jika engkau berbohong sekali saja dan tidak berkata benar dalam memberikan jawaban pada utusanku, niscaya aku menjadikan kamu hancur menjadi debu yang dihempas oleh angin. Dan aku puaskan musuhmu, yakni manusia, karena bencana yang menimpamu itu." Dengan ancaman itu iblis takut, sehingga ia berkata jujur. Iblis kembali berkata, "Wahai Muhammad, sekarang aku datang kepadamu sebagaimana aku diperintahkan. Sekarang tanyakanlah kepadaku apa yang engkau inginkan. Jika aku tidak memuaskanmu tentang apa yang engkau tanyakan kepada aku, niscaya musuhku akan puas atas musibah yang akan menimpaku. Tiada beban yang lebih berat bagiku daripada melihat para musuhku lega dengan apa yang menimpa diriku." Bertanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada iblis, "Baiklah, aku akan mulai bertanya kepadamu. Jika engkau benar-benar jujur, maka beritahukanlah kepadaku orang yang paling engkau benci." Iblis menjawab, "Engkau wahai Muhammad, engkau adalah makhluk Allah yang paling aku benci, dan kemudian orang-orang yang mengikuti agamamu." Artinya, orang-orang yang mengikuti agama Allah dan tidak menyimpang dari ajaran-ajarannya. Dengan penasaran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, "Siapa lagi yang engkau benci?" Iblis menjawab, "Wahai Muhammad, jika dia mengadukan keluh kesahnya kepada sesama makhluk selama 3 hari, Tuhan tidak memasukkan dirinya ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Harus pula engkau ketahui bahwa orang yang sabar dan bersyukur merupakan tanda kekuasaan Allah. Dalam Al-Quran, Allah berkali-kali menyebutkan tentang orang-orang yang sabar. Dan lebih dari itu, Allah akan memberikan martabat yang tinggi kepadanya. Sebagai bukti, tidakkah engkau ingat tentang Yusuf alaihissalam yang dengan kesabarannya menjadi orang yang dimuliakan Allah? Dan aku pasti akan merusak kesabaran umatmu dengan tipuan-tipuanku, sehingga mereka tidak akan mendapat keberuntungan." "Lalu siapa lagi?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iblis menjawab, "Orang yang pandai bersyukur." "Bagaimana engkau tahu bahwa dia bersyukur?" tanya Rasulullah. Iblis menjawab,
Jika aku melihat dia mengambil dan meletakkan sesuatu pada tempatnya yang halal, tidak tamak, qanaah, yakni menerima apa adanya pemberian Allah, dan selalu bersedekah dari kelebihan yang dia miliki, aku pasti menggoda orang seperti itu agar dia tidak lagi bersyukur, dan aku akan